buku ini, harus membaca buku ini, karena memang di dalamnya Bapak dan Ibu eh, banyak sekali hal-hal yang memang eh, mendukung penyelesaian tugas-tugas, mendukung lembar kerja. Misalnya di sini ada rasional mata pelajaran. Nah, rasional mata pelajaran Bapak dan Ibu memang kalau di apa namanya diadopsi semua itu bagus gitu kan. Misalnya di sini semuanya copy paste juga bagus. Tetapi kalau Bapak dan Ibu misalnya bisa meresumnya ya, meresumnya dengan apa namanya tanpa mengurangi intisari dari rasional ini, saya juga nggak mengapa gitu kan. Tetapi kalau mau semuanya itu bagus, jangan pedulikan tingkat kemiripan karena memang tadi seperti apa yang disampaikan Ibu Aisyah, tingkat kemiripan itu tidak mungkin diminimalisir kalau kita mengutip seluruh apa namanya cuplikan di dalam kebijakan. Jadi ini berisi rasional Bapak dan Ibu, lalu kemudian berisi tujuan. Nah, tujuan pembelajaran PAI, ya tujuan pembelajaran PAI tinggal diisi saja di sini, gitu kan? Kemudian karakteristik pembelajaran PAI juga sama, tinggal dari di Asia aja dari sini. Di copy paste saja Bapak dan Ibu. Kemudian juga capaian fase. Nah, capaian fase memang sebaiknya diisi semua, tetapi tentu Bapak dan Ibu akan menguras energi, menguras apa namanya fisik kalau diisikan semua. Maka saya berharap yang penting Ibu paham, Bapak Ibu paham, coba isi atau pilih fase saja di mana Bapak dan Ibu mengajar. Nah, kan gitu ya. Misalnya Ibu ngajarnya di kelas 5 dan 6 berarti ngambil fase apa? Ngambil fase C ya, C. ngambil fase C. Kalau Bapak dan Ibu di kelas 3 dan 4 berarti ngambil fase B. Kalau Bapak dan Ibu berada di kelas 1 2 berarti ngambil fase A. Demikian juga yang di SMP, demikian juga yang di SMA. Jadi ketika misalnya Bapak dan Ibu diminta untuk menuangkan CP fase, ya pilih salah satu fase di mana Bapak dan Ibu mengajar. Yang penting paham bahwa fase ini adalah apa namanya kerangka dasar dari kurikulum PAI. Ya. Ada kerangka dasar kurikulum PAI fase A, kerangka dasar kurikulum PAI fase B, gitu kan? Kerangka dasar materi PAI fase C dan seterusnya. Itu semuanya adalah kerangka dasar materi dan seperti itu. Lalu CP elemen. Nah, CP elemen tentu Bapak dan Ibu mengambil CP elemen dari fase, ya. CP elemen dari fase yang sudah Bapak dan Ibu pilih. Nah, kan itu ya. Ini CP elemen dari fase yang sudah Bapak dan Ibu pilih. Misalnya Bapak dan Ibu mengambil fase C, berarti kan CP elemennya ya harus semuanya diambil. CP elemen Al-Quran, CP elemen apa akidah, CP elemen akhlak, gitu kan. Dan CP elemen apa namanya fikih, nah, kan gitu. Tentu kalau Bapak dan Ibu mengambil fase C, nah berarti kan itu terdiri dari 4 semester, ya, terdiri dari 4 semester. Mengapa 4 semester? Karena semester 1 2 kelas 5 dan semester 1 2 kelas berapa? Kelas 6. Nah, jadi untuk satu fase C itu pasti itu adalah apa namanya materi untuk untuk 4 semester bukan 6 semester ya, untuk 4 semester ya, untuk 4 semester. Sama juga, misalnya Bapak dan Ibu mengambil fase A, berarti kan Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, gitu kan, serta fikih untuk eh, semester 1 dan 2 kelas 1, gitu kan, untuk semester 1 dan 2 kelas 2. Jadi 4 semester. Jadi masing-masing fase ini memang sejatinya disediakan untuk 4 semester atau 2 jenjang, ya, 2 satuan jenjang atau 2 tahun. Nah itu Bapak dan Ibu yang pertama ya ini penting. Yang pertama ini sebagai rujukan. Yang kedua Bapak dan Ibu, rujukan yang kedua adalah Bapak dan Ibu harus juga apa namanya memahami ini, memahami permen ya, memahami permen. Nah, permen nomor berapa ini?
12 salah ya. Nah, Permen nomor 12 tahun 2024. Semuanya sudah ada di link drive ya. Nah, Bapak dan Ibu harus memahami ini, permen ini. Nah, mengapa harus memahami permen ini? Karena di sini akan bunyi Bapak dan Ibu apa yang disebut dengan JPL masing-masing mapel. Nah, JPL masing-masing mapel. Mohon maaf ini apa namanya? Mouse-nya mati ya. Bapak dan Ibu harus membaca ini supaya apa? Supaya paham masing-masing mapel JPL-nya. Pertama, misalnya paham struktur materi, struktur kurikulum, bahwa kurikulum itu terdiri dari kurikulum kokurikuler, kurikulum apa namanya ekstrakurikuler, ya, serta kurikulum intrakurikuler. Jadi kurikulum itu ada kurikulum intrakurikuler atau kurikulum formalnya, lalu kurikulum apalagi Bapak dan Ibu kurikulum Kurikuler. ekstrakurikuler atau kurikulum kokurikuler. Kurikulum kokurikuler itu eh, dilaksanakan dalam bentuk eh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sementara kurikulum ekstrakurikuler itu kurikulum yang memang disediakan untuk mengembangkan minat, bakat mahasiswa yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran yang formal. Nah, ini penting struktur kurikulum ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini yang paling penting juga adalah eh, bentar, Bapak dan Ibu. Nah, nanti di lampirannya Bapak dan Ibu harus baca. Nah, di lampiran itu ada ini jam pelajaran, ya, jam pelajaran. Nah, ini harus paham Bapak dan Ibu harus mengelola jam pelajaran ini untuk kelas 1 ya. Untuk kelas 1 asumsinya adalah 36 minggu per menitnya, per 1 JP-nya 36 menit. Jadi PAI untuk 1 tahun di kelas 1 itu 144 menit. Terdiri dari 108 alokasi intrakurikuler dan 36 alokasi kokurikuler. Nah, ini masing-masing kelas itu beda-beda, Bapak dan Ibu, beda-beda. Terutama nanti berbeda di kelas 4 kalau saya. Nah, di kelas 6 nih, di kelas 6 126, 128 dengan rincian intrakurikuler 96 JP dan alokasi kokurikuler 32 JP. Demikian juga SMP dan SMA masing-masing berbeda. Jadi Bapak dan Ibu penting memahami Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang alokasi waktu bagi masing-masing ngapel di setiap jenjang. Di sini misalnya jenjang SMP Bapak dan Ibu PAI itu 108, 72 untuk 72 CPL untuk apa? Untuk intrakurikuler, 36 apa namanya? Project. JPL untuk kokurikuler. Kan gitu. Jadi 72 ini 1 tahun. Jadi dalam 1 semester berapa? 1 semester itu berarti berapa? 46 kan? 36. Berapa? 36. 36. Nah, 36 JPL untuk PAI setiap 1 semester. Nah, 36 JPL setiap 1 semester itu nanti dibagi apa? Dibagi apa namanya? ATP ya kan dibagi di ATP atau dibagi ya CP elemen, setelah CP elemen lalu turunkan menjadi TP, lalu turunkan menjadi ATP. Nah, ATP-nya dari keseluruhan pasi itu ada berapa? Berarti ATP itu dibagi 4 semester. Karena kelas misalnya KTP A, ATP fase A ya, KTP fase A. ATP fase A kan berarti 2 semester untuk kelas 1, 2 semester untuk kelas 2.
kan gitu. Nah, berapa ATP di situ? Ya, berapa ATP dan harus didistribusikan ATP-ATP itu antara Al-Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, nah masing-masing berapa. Nah, jadi Bapak dan Ibu memang mau diajak memahami apa namanya pembelajaran ini dimulai dari merancang apa? Merancang ATP. Bahkan merancang atau memahami konsep dasar kurikulum 2013 pada Mapel PAI. Termasuk Bapak dan Ibu terampil nanti mengelola jam pembelajarannya. Misalnya ini kelas 7 sampai kelas 8. Berarti fase apa ini? Fase D ya. Fase D. Nah, fase D itu kita identifikasi CP elemennya. CP elemen Al-Quran hadisnya itu apa? CP elemen Al-Quran fikihnya itu apa? CP elemen akidah akhlaknya apa? CP elemen SKE-nya apa? Setelah membuat CP elemen, lalu kemudian mengembangkan, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa tiga tekniknya. Tujuan pembelajaran berdasarkan CP, gitu kan? Tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi, gitu ya. Dan tujuan pembelajaran lintas CP. Lalu disusun lagi menjadi ATP, nah, kan gitu ya, menjadi ATP. Nah, setelah menjadi ATP, ATP yang rinci, baru kemudian ATP itu berapa tema ditentukan, gitu kan? Berapa ATP itu ditentukan. Setelah berapa di tahu jumlahnya, lalu kemudian didistribusikan ke dalam apa? Ke dalam jam pembelajaran 1 tahun, gitu kan? Untuk kelas 7. Lalu 1 tahun lagi untuk kelas 8. Nah, nanti kita kita simulasikan. Jadi Bapak dan Ibu ini kebijakan ini harus paham dulu dua ini. Yang ketiga yang juga memang harus Bapak dan Ibu pahami adalah modul ya. Jadi sebelum mengerjakan tugas Bapak dan Ibu silahkan membaca modul terlebih dahulu. Membaca modul. Dan modul untuk lokakarya ke-1 ini memang terdiri dari KB ya. Dia harus KB yang harus diselesaikan pada lembar kerja 1 ini adalah eh, lembar kerja KB yang berisi lembar kerja 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, dan 13.3 dan 14. Jadi bisa dibayangkan dalam tugas 1 itu berapa lembar kerja Bapak dan Ibu? 1, Banyak. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, berapa? 7, 8. 8. 8 8 lembar gitu. kerja. Maka kemudian harus telaten, ya, harus telaten. Oke, kita paham ya, ya itu apa namanya dasarnya, dasarnya. Kok repot amat? Ya memang harus repot, harus kalau mau menjadi guru yang baik, ya harus berusaha kalau mau menjadi guru yang baik. Bu Mimin jangan bingung, Bu Mimin santai saja ya, Bu Mimin. Ya, mm-mm. Ya, kok PPG di Cirebon repot amat? Kan memang PPG tujuannya untuk meningkatkan kemampuan, gitu kan? Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran sebagai guru profesional. Maka pemahaman, kompetensi yang harus ditingkatkan. Baik kita lihat, misalnya kita kita mulai dengan tugas 1 ya, tugas 1. Nanti saya dibantu oleh Bu Aisyah karena Bu Aisyah mungkin lebih tahu dari sisi teknis karena kan beliau praktisi ya, beliau guru. Nah, ini juga Bapak dan Ibu tentu di sini silahkan diisi nama masing-masing ya. Diisi nama masing-masing, NIM-nya boleh dikosongkan karena Bapak dan Ibu belum diterbitkan. SK NIM-nya sedang digarap. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan punya NIM, nomor induk mahasiswa. Sudah lama diajukan tetapi karena posisinya Pak Rektor apa namanya sedang sibuk jadi belum ditetapkan. Nah, tentu di sini kelas PPG-nya kelas Ahsan, asal sekolahnya di mana, dari mana Bapak dan Ibu silahkan. Asal sekolah di tempat Bapak dan Ibu ngajar.
Di sini kalau bisa juga Bapak dan Ibu langsung saja apa namanya mengisi fase ya, mengisi fase. Hmm. Jadi fasenya diisi. Nah, Bapak dan Ibu tentu harus merujuk kepada KOS ya, kurikulum operasional apa? Sekolah atau disebutnya apa di Bapak Satuan Pendidikan. gimana? KSOP. Kurikulum KSP Operasional ya. Satuan Pendidikan. Nah, kurikulum sekolah atau kurikulum satuan pendidikan. Pendidikan. Kalau Pendidikan. di madrasah itu disebutnya KOM, kurikulum operasional madrasah. Kalau di Ini teman-teman KSOP. disebutnya KSOP. KSP ya, kurikulum satuan pendidikan. Nah, tentu Bapak dan Ibu di sini tinggal menganalisis SWOT ya, menganalisis SWOT. SWOT itu apa? S-nya adalah kekuatan atau strength. Bapak dan Ibu bisa menganalisis kekuatan sekolah Bapak dan Ibu. Analisis kekuatan sekolah Bapak dan Ibu itu misalnya bisa di apa namanya? Kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya bisa melengkapi KSP masing-masing ya boleh gitu kan. Tetapi kalau sudah ada di KSP masing-masing ya tinggal dituangkan saja, tinggal dituangkan saja. Tetapi kalau belum ada ya berarti Bapak dan Ibu harus apa namanya? Mengidentifikasi kekuatan sekolah. Kekuatan sekolah itu misalnya dari sisi sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia. Dari sisi sumber daya manusia, kekuatan sekolahnya apa saja? Bentar ya. Ini saya mouse-nya habis ini, baterainya habis, jadi Hmm. tidak bisa. Macet ya Pak Dokter. Ya, macet. Jadi sumber daya manusia itu pertama bisa Bapak dan Ibu misalnya jumlahnya memadai. Jumlah guru sudah mencukupi gitu kan? Cukupi sesuai dengan jumlah siswa ya dengan rasio ideal ya, rasio ideal. Rasio ideal apa namanya guru sama siswa ya tentu satu guru harus berbanding misalnya berapa Bapak dan Ibu yang ideal. Tentu kalau di kelas rendah lebih sedikit lebih bagus gitu kan. Rasio idealnya misalnya bisa 1 berbanding 15 gitu kan. Itu rasio ideal. Atau maksimal 1 berbanding berapa? 25. 20. Atau 32. 32 boleh ya. Kalau di kelas agak tinggi ya. Tapi kalau di kelas rendah, SD rendah, tentu akan lebih 25. ya, lebih sedikit lebih bagus. Itu dari jumlah. Yang kedua misalnya tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan misalnya mampu melayani dengan rasio pelayanan setiap hari berapa, misalnya 1 jam per berapa siswa, misalnya rasio pelayanannya 1 jam per, misalnya bisa melayani seluruh keluarga sekolah itu berapa. Ideal misalnya 1 jam berbanding 25 pelayan. Yang ketiga misalnya terkait dengan apa namanya kualifikasi ya. Hmm. Kualifikasi semuanya S1 misalnya. Yang Hmm. keempat misalnya dari sisi apa namanya kompetensi ya atau lalu dari jenjang kepangkatan gitu kan Hmm. atau misalnya dari sisi karakter. Nah, itu yang terkait dengan sumber daya manusia. Yang kedua terkait dengan apa? Sarana dan prasarana ya. Ini menurut saya sih karena saya belum pernah buat Ya. KSP Bapak dan Ibu. Silakan Hmm. saja. Sarana dan prasarana apa saja sudah mulai lang ke yang berikutnya misalnya bisa dari lingkungan
lingkungan sekolah, Geografis. lingkungan dan budaya sekolah atau budaya organisasi. Yang berikutnya dukungan apa? Masyarakat. Nah, gitu. Jadi silakan kekuatan-kekuatan itu diidentifikasi. Kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki satuan pendidikan, apa yang membuat satuan pendidikan lebih baik dari satuan pendidikan yang lainnya. Misalnya prestasi siswanya, nah, boleh prestasi siswa, ya. Kalau misalnya itu apa namanya menjadi kekuatan sekolah. Jadi menganalisis kekuatan baik itu yang sifatnya internal, ya tentu Bapak dan Ibu yang paling tahu di sekolah masing-masing apa kekuatan masing-masing sekolah. Itu ya. Yang berikutnya kelemahan. Kelemahan. Apa yang belum berjalan di sekolah itu? Apa saja misalnya? Pertama misalnya apa namanya komite sekolah. Nah, komite sekolah masih lemahnya, kelemahannya apa? Kan seperti itu. Atau misalnya dari aspek lain sarana kalau masih ada ya tinggal silahkan. Ya, apa. Lalu berikutnya setelah kelemahan apalagi Bapak dan Ibu? Peluang. Opportunity. Ya, opportunity itu artinya apa? Peluang. 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 Nah, peluang itu artinya bahwa sesuatu yang sifatnya strategis dan secara eh, apa namanya kelembagaan bisa diproyeksikan membuat sekolah itu maju dengan adanya peluang itu. Jadi peluang analisis peluang itu artinya bahwa Bapak dan Ibu menganalisis lingkungan eksternal sekolah. Nah, lingkungan eksternal sekolah itu setelah dianalisis, itu membuat sekolah Bapak dan Ibu itu misalnya punya kesempatan untuk maju. Nah, apa saja peluang-peluang yang mungkin bisa dicatat yang membuat sekolah Bapak dan Ibu itu punya peluang untuk maju. Misalnya posisi sekolah yang strategis. Misalnya ya, misalnya posisi sekolah yang strategis berada di mana? Berada di pinggir akses jalan raya misalnya ya. Posisi sekolah gitu kan. Oh, sudah ada soalnya. Saya tidak ini. Nah, jadi begitu. Misalnya posisinya strategis di mana em, akses menuju sekolah Bapak dan itu mudah, gitu ya. Yang kedua misalnya secara demografis, ya, secara demografis di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu itu banyak keluarga muda yang masih punya anak-anak usia SD, misalnya kan gitu. Demikian juga misalnya kelemahan bisa dicatat. Kalau secara demografis kelemahannya di sekolah Bapak dan Ibu itu banyaknya seusia saya dan Bu Aisyah yang sudah tidak punya anak SD lagi, ya. Mm-mm. Misalnya kan gitu. Hanya sedikit misalnya eh, semuanya aki-aki semua misalnya gitu kan. Berarti nggak itu kelemahan secara demografis untuk sekolah, untuk input apa siswa. Tetapi kalau misalnya secara demografis itu di lingkungan Bapak dan Ibu itu misalnya orang Tasik itu anaknya banyaknya rata-rata anaknya itu 8 gitu. Kan berarti kan punya peluang untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah Bapak dan Ibu. Yang kedua misalnya peluang itu juga bisa terkait dengan dukungan lingkungan masyarakat. Ya.
Misalnya dari sisi apa namanya gross national produknya, GNP-nya, tingkat penghasilannya rata-rata kelas menengah ke atas. Misalnya seperti itu. Berarti itu juga menjadi peluang tuh, menjadi peluang untuk membuat sekolah Bapak dan Ibu maju. Yang ketiga misalnya peluang itu juga ada dukungan pemerintah setempat, apakah itu desa dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa dicatat sebagai peluang. Yang keempat, misalnya eh, apa namanya berdekatan dengan jenjang lanjutan dari sekolah itu. Nah, itu juga peluang. Misalnya SD Bapak dan Ibu itu berdekatan lokasinya dengan jenjang SMP, gitu kan. Atau misalnya di lingkungan Bapak dan Ibu itu SD, SMP, dan SMA itu satu sama lain itu berdekatan. Sehingga itu menjadi kemitraan strategis dalam konteks pengembangan budaya sekolah, pengembangan organisasi sekolah. Lalu ancaman, ancaman itu artinya hambatan yang membuat sekolah Bapak dan Ibu apa namanya susah maju gitu kan, atau terhambat kemajuannya. Apa misalnya ancamannya? Banyak. Bapak dan Ibu lebih tahu apa yang kira-kira mengancam. Misalnya dari sisi eksternalnya, misalnya ancaman eh, apa namanya sekolah atau misalnya apa namanya Persaingan. ancaman sekolah yang memang investasinya itu padat misalnya karena Hmm. memang di situ ada sekolah elit, nah, kan gitu. Hmm. Itu kan berarti ancaman bagi sekolah elit. Persaingan dengan sekolah yang lebih maju. Betul, gitu kan. Yang kedua misalnya ada lagi kalau misalnya apa namanya sekolah itu lokasinya tidak strategis karena berdekatan dengan pusat keramaian. Nah, Iya. itu ancaman juga, ancaman anak-anak belajar gitu kan. Atau Letak misalnya seringnya letak geografis Pak Dokter bisa. ya Kayak betul, misalnya dikelilingi makam gitu. ya betul dikelilingi makam boleh gitu kan. Atau misalnya budaya organisasinya belum bagus misalnya karena sekolahnya dikelola oleh yayasan, maka Hmm. kemudian tata kelolanya masih sentralistik. Nah, Hmm. misalnya kan itu ancaman juga bagi sekolah maju itu. Jadi kalau sekolah maju itu nggak mungkin sentralistik. Sekolah maju itu harus demokratis secara organisasi, gitu. Nah, itu ancaman ya, ancaman. Jadi Bapak dan Ibu, analisis SWOT itu berguna untuk melatih Bapak dan Ibu sebelum membuat KSP, kurikulum satuan pendidikan itu memahami betul posisi masing-masing sekolah, gitu kan. Sehingga kita masuk ke situ sudah sudah bisa melakukan mitigasi, gitu kan. Mitigasi, misalnya mitigasi itu adalah kalau misalnya tahun ajaran baru karena ini adalah peluang ya secara demokratis banyak secara demografis misalnya anak-anaknya itu ibu-ibunya itu masih banyak usia sekolah SD, ya berarti Bapak dan Ibu segera merapat ke komite sekolah melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa semaksimal mungkin warga di situ sekolahnya ke SD Bapak dan Ibu, kan gitu. Itu dari sisi peluang ya, dari sisi peluang. Jadi kita sebagai pengajar, sebagai pendidik di lembaga yang kita tempati ya harus memahami betul posisi satuan pendidikan masing-masing. Ya, pintu ditutup ya, pintu ditutup. Ayah lagi tunggu. Nah itu SWOT ya, analisis SWOT. Yang berikutnya Bapak dan Ibu harus menganalisis keselarasan antara visi, misi, dan tujuan. Nah, tentu yang tahu persis visinya adalah Bapak dan Ibu semua, gitu kan. Misalnya bagaimana
visi itu selaras, ya tentu harus menganalisis redaksi visi itu sendiri, visi di KSP masing-masing. Misalnya menjadi, ini misalnya, bukan itu, menjadi sekolah dasar terdepan dalam mengembangkan bakat dan potensi anak, ya, dan potensi anak SD menuju lulusan atau untuk melahirkan lulusan yang kompetitif, persiapan menghadapi persiapan memasuki sekolah atau SMP yang unggul. Atau apa sajalah menjadi sekolah yang dapat membina lulusan yang berakhlak mulia, lalu cerdas, kreatif, ya, serta memiliki karakter kuat, misalnya kan gitu. Jadi silahkan ini visi ini tentu mengacu ke KSP masing-masing. Nah, misinya Bapak dan Ibu, tentu kalau misi itu pasti misi itu mengandung unsur pertama, unsur pengajaran, ya, unsur pengajaran. Yang kedua, unsur pengembangan bakat dan minat. Yang ketiga, mengandung unsur pengembangan budaya organisasi. Yang keempat, mengandung unsur pengembangan kemitraan, kan gitu. Biasanya kan begitu ya. Jadi unsur dari misi itu pertama tentu sekolah yang melaksanakan pengajaran yang berkualitas, lalu pasti juga mengandung unsur pengembangan bakat minat anak, gitu kan. Dengan pendekatan yang humanis misalnya, lalu pengembangan budaya organisasi yang rapi, gitu kan, lalu kemitraan strategis, gitu. Nah, tentu kemitraannya itu dengan orang tua dan seterusnya. Nah, itu pasti misi itu mengandung seperti itu. Tentu rumusan visi disebut sesuai dengan misi, rumusan misi disebut sesuai dengan visi. Kalau misalnya rumusan misi ini juga mengandung kata-kata kunci atau bisa mendukung visi, gitu kan. Misi yang selaras dengan visi itu apabila rumusan misi itu memang kalau dianalisis itu mendukung keterwujudan visi, kan gitu, mendukung keterwujudan visi. Lalu kemudian tujuan, ya, tujuan itu tentu pasti selaras dengan apa? Dengan misi, misalnya terwujudnya sekolah yang mengedepankan profesionalisme dalam pengelolaan pembelajaran, mata pelajaran, pembelajaran mapel. Yang kedua, kembangkan minat bakat anak atau peserta didik. Yang ketiga, terwujudnya sekolah yang mampu melaksanakan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, tujuannya terwujudnya kemitraan antara sekolah dengan unsur strategis yang meliputi orang tua, jenjang berikutnya dari sekolah itu, serta pimpinan kepala daerah, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Nah, di refleksi ini Bapak dan Ibu tinggal menuliskan
hasil analisis keselarasan antara visi, misi, dan tujuan. Oh, ternyata visi, misi, dan tujuan itu selaras. Selaras. Nah, selaras itu harus diberi argumen. Argumennya apa? Karena rumusan tujuan dan rumusan misi semuanya mendukung perwujudan visi. Ya, sudah segitu aja. Ya. Atau kalau tidak selaras berarti karena rumusan tujuan, rumusan misi itu belum mendukung sepenuhnya untuk terwujudnya apa? Visi. Jadi refleksi ini terkait dengan eh, analisis keselarasan visi dan misi eh, sekolah masing-masing. Baru kemudian analisis kondisi. Nah, sekarang saya kurang tahu istilahnya KSP itu kan berbasis apa sekarang itu Bu Aisyah? Berbasis data ya atau apa itu istilahnya? Iya. Ya, penyusunan KSP yang memang berbasis kepada data. Nah, selanjutnya analisis kondisi lingkungan pada itu analisis kondisi lingkungan ini adalah kesimpulan dari analisis SWOT tadi, lalu kemudian keselarasan visi,